Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Quartararo menggila di MotoGP 2021. Marc Marquez ngaku sudah punya kunci untuk mengalahkannya. Pembalap tim Repsol Honda Marc Marquez mengakui ketangguhan Fabio Quartararo di MotoGP 2021. Meskipun begitu, Marc Marquez tak menyerah dan kini mengaku sudah memiliki kunci sukses untuk mengalahkan Quartararo. Kunci itu didapat Marc Marquez dalam penampilannya di balapan teranyar. Diketahui dalam gelaran MotoGP Amerika Serikat 2021 beberapa waktu lalu, Marquez berhasil menyabet kemenangan. Pada balapan tersebut, Marquez yang memulai balapan di posisi ketiga langsung melesat ke depan. Saking cepatnya dia sampai sudah membangun jarak yang cukup jauh dalam beberapa putaran. Tidak hanya itu, pembalap asal Spanyol tersebut juga mencatatkan waktu yang begitu konsisten selama 20 putaran. Dia pun mengakui sudah dapat menerkannya sejak sesi latihan bebas. Tentunya bukan perkara mudah untuk menahan tekanan dari Quartararo. Apalagi pembalap asal Prancis juga sangat kencang. Tetapi Marquez sudah tahu kapan untuk menjaga jarak. Ya, saya memang berharap bisa konsisten, karena saya biasanya sanggup mencatatkan waktu di balapan ketika latihan bebas. Tetapi tentu saja ada hal yang berbeda sehingga perasaannya tidak lagi sama, kata Marquez dikutip dari Speedweek. Namun saya memperhatikan ketika latihan jika dapat mencatat waktu bagus dengan ban baru. Pada 5 putaran terakhir, saya melambat karena jaraknya juga masih jauh. Saya tahu betul kapan harus tancap gas ketika Fabio Quartararo mencoba untuk memberikan tekanan, yaitu pada tikungan kedua hingga keempat. Saya juga melihat Pecco Bagnaia di hari sebelumnya dan mencontoh beberapa jalurnya. Hal itu sangat membantu, namun begitu melelahkan, tutur dari Marquez. Sukses Fabio Quartararo yang selangkah lagi merasakan titel juara dunia MotoGP 2021 membuat pembalap Yamaha itu mulai dilirik tim lain. Hal di atas dikonfirmasi oleh manajer sang pembalap Eric Mahé. Menurutnya setidaknya ada 2 tim yang menawari kontrak buat Fabio Quartararo di MotoGP 2023. Saat ini kontrak sang pembalap bersama Yamaha memang bakal habis di penghujung MotoGP 2022. Kami telah dihubungi oleh 2 tim dan juga ada yang lain. Kami akan mengevaluasi pada waktunya dengan percaya diri. Fabio masih muda. Ia memiliki masa depan panjang di ajang MotoGP, kata Eric Mahé mengutip dari Speedweek. Eric Mahé benar, dengan potensi merasakan titel juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo tentu sangat riskan digoda tim lain. Meski tidak menyebutkan nama, tim pabrikan seperti Honda atau Ducati disinyalir jadi pihak yang berminat membajak Fabio Quartararo dari Yamaha. Lebih lanjut, Eric Mahé sudah mengatakan meski kini Fabio Quartararo sangat sukses bersama Yamaha, bukan berarti kliennya sudah pasti perpanjangan kontrak untuk musim 2023. Menurutnya pada titik seperti sekarang apapun bisa terjadi, termasuk jika Fabio Quartararo menerima pinangan tim lain. Fabio akan pergi ke tempat yang terbaik baginya dan hari ini semuanya terbuka. Untuk saat ini tidak ada yang jelas tentang 2023. Jelas Fabio senang dengan penampilannya, tetapi kami harus menganalisanya karena performa yang ia tunjukkan lebih karena skill bukan pakai motor, kata Eric Mahé. Hanya saja Eric Mahé menyebutkan Yamaha selalu jadi rekomendasi Fabio Quartararo. Namun ia menegaskan jika tidak ingin terburu-buru menilai destinasi paling cocok buat sang klien di MotoGP 2023. Mantan pembalap 500cc Michael Doohan mengungkapkan penyebab performa Marc Marquez menurun di MotoGP 2021. Menurutnya pembalap berjuluk Baby Alien itu masih memulihkan kondisi tubuhnya pasca mengalami kecelakaan hebat. Pada musim 2020 Marquez mengalami kecelakaan di sirkuit Jerez, Spanyol. Insiden tersebut membuat lengan kanannya patah dan harus menjalani operasi.
Saya telah melihat Marquez tidak benar-benar bugar saat ini dan motornya juga masih banyak penyesuaian. Marquez masih bermasalah di lengan kanannya, jadi saya pikir itu masalah terbesarnya saat ini, ungkap Dohan mengutip dari Tutu Motorweb. Dia jelas tahu cara mengemudi, tetapi dia tidak bisa melakukannya seperti yang dia lakukan sejauh ini. Tetapi dengan bakat yang dia miliki dan jika Honda berhasil membuat motornya konsisten lagi, ia mungkin perlu sedikit melunak. Tapi saya pikir dia pasti memiliki apa yang diperlukan untuk memperjuangkan gelar dunia lainnya. Lanjut dari Dohan. Lebih lanjutnya, dengan menurunnya prestasi Marquez pada musim ini, Dohan menjawab itu adalah sebuah resiko. Sebab dengan lamanya absen seorang atlet, itu jelas akan membuat para rival akan meningkatkan performanya sendiri. Sempat muncul kabar mengkhawatirkan soal status Indonesia yang terancam tak bisa menggelar event olahraga internasional termasuk MotoGP. Namun kini dipastikan Indonesia tetap akan bisa menggelar event balap motor paling bergengsi tersebut. Diberitakan sebelumnya Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Agency (WADA) bakal memberikan sanksi kepada Indonesia karena dinilai lalai dalam mematuhi prosedur program tes doping. Indonesia terancam tidak bisa menggelar turnamen internasional termasuk MotoGP. Indonesia terancam sanksi karena tidak bisa memberikan laporan tes doping pada periode tahun 2020-2021 ini. Ancaman sanksi dari WADA bisa memberikan dampak kepada banyak hal. Antara lain Indonesia tidak bisa menggelar turnamen internasional dan nama Indonesia tidak boleh ada di level turnamen internasional. Kekhawatiran pun menyelimuti pecinta balap MotoGP. Karena Indonesia sudah dijadwalkan menggelar balap motor terpopuler pada Maret 2022. Sementara ajang World Superbike akan dilaksanakan di tanggal 19 hingga 21 November 2021. Dikutip dari Crash, Indonesia dipastikan masih bisa menggelar kedua ajang balap motor tersebut. Salah satu juru bicara dari Badan Anti-Doping mengatakan, Indonesia sebenarnya dilarang mengadakan event olahraga apapun setelah dikenakan sanksi. Namun jika sebuah kompetisi sudah terlanjur tercapai kesepakatan untuk dilangsungkan, pihak WADA mengizinkan event untuk tetap dilanjutkan sampai kontrak selesai. Indonesia dan Thailand tidak mendapatkan izin untuk menjadi tuan rumah event olahraga selama disanksi. Tapi apabila event itu sudah dijadwalkan maka bisa terus berlanjut, kata juru bicara WADA yang tidak disebutkan namanya. Dengan kata lain, karena Indonesia sudah memiliki kontrak selama beberapa tahun untuk menyelenggarakan MotoGP dan World Superbike sebelum keputusan dari WADA keluar, maka balapan tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Akan tetapi belum ada perjanjian baru yang dapat ditandatangani sampai sanksi selesai diberikan. Lebih lanjutnya, Amali menegaskan bahwa Indonesia tetap bisa menjadi tuan rumah event olahraga internasional dan tetap boleh memakai nama Indonesia pada gelaran internasional.